Tim penyidik Polrestabes Semarang mengalihkan penyelidikan pembunuhan ASN Bapenda Iwan Budi ke motif lain. Setelah hasil pemeriksaan tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah tidak menemukan unsur pidana dalam kasus alih lahan yang sempat akan memanggil korban sebagai saksi. 2 bulan berlalu, kasus pembunuhan disertai mutilasi ASN Bapenda Kota Semarang Paulus Iwan Budi Prastio masih misterius. Tim penyidik yang selama ini mengaitkan kematian korban dengan motif korupsi karena korban akan dipanggil sebagai saksi atas dugaan korupsi alih lahan Pemkot Semarang tahun 2010 dinyatakan tidak terbukti. Hasil pemeriksaan tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah menyebut kegiatan alih lahan Pemkot Semarang tidak ditemukan unsur korupsi anggaran 3,5 miliar rupiah sertifikasi lahan seiring anggaran kembali ke kas daerah. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil pemeriksaan 9 orang saksi, baik dari internal Pemkot Semarang dan pihak luar terkait, termasuk dokumen audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang melaporkan laporan keuangan Pemkot Semarang tahun 2010 tergolong wajar tanpa pengecualian. Seiring tidak adanya motif korupsi yang diduga melatar belakangi pembunuhan Iwan Budi ini, penyidik Polrestabes Semarang akhirnya mengubah arah penyidikan ke dugaan motif lain, yaitu tentang perpindahan jabatan dan hubungan pribadi korban. Kami sudah melakukan pemeriksaan kepada 9 orang yang terkait. 9 orang ini semua pihak yang terkait, baik dari pihak pemerintah kota itu sendiri, kemudian dari pihak ketiganya. Sudah kami minta keterangan, kemudian dari hasil keterangan dan juga kami didukung dengan dokumen yang kami dapatkan sementara ini kami tidak menemukan ada unsur pidananya. Sejauh ini kita masih mendalami semua dugaan motif yang mungkin terjadi, baik dari motif korupsi maupun ada motif-motif lain yang kita temukan dari bukti-bukti yang ada. Jadi motif-motif apapun masih sangat besar peluangnya. Paulus Iwan Budi Prastio, ASN Bapenda Semarang, dilaporkan hilang sejak 24 Agustus 2022. 2 pekan kemudian, tepatnya pada 8 September 2022, jasadnya ditemukan di kawasan Pantai Marina Semarang dalam kondisi hangus terbakar bersama sepeda motornya. Hingga kini belum ada satupun yang ditetapkan tersangka oleh polisi dalam kasus ini. Dari Semarang, Kristadi, tim iNews melaporkan.